jadi nabi baru. Begitu ya. Nah, ketika Yesus itu datang, dianggap oleh Paulus dia adalah Tuhan. Karena ada 3 hal yang membuat Paulus termotivasi untuk menjadikan Yesus Tuhan. Yang pertama, Paulus menganggap kehadiran Yesus tanpa ayah adalah merupakan peristiwa spektakuler yang sangat ajaib, yang tidak mungkin dilakukan kalau bukan Allah sendiri yang melakukan hal itu maka terjadi. Jadi Paulus bermatematika, Paulus berasumsi, mengatakan bahwa, oh barangkali inilah Tuhan, karena sudah tidak ada nabi lagi yang akan muncul. Paulus lupa bahwa akan ada nabi yang nanti akan muncul setelah kemunculan Isa, dan setelah dimuliakannya Isa, baru nanti akan datang 576 tahun kemudian. Yang kita yakini bersama, itulah Nabi Muhammad. Nah oleh karena itu, Yesus datang ke dunia, ada syarat. Menurut Paulus, bahwa kita ini katanya semua sudah terkungkung di dalam dosa. Dan tidak bakal terlepas dosa itu kalau Tuhan tidak mati dulu. Nah ini konsep orang sinting. Makanya surat-surat Paulus itu satu dengan yang lain saling bertentangan. Dan tidak ada sesuatu yang rasional yang mampu dipertanggungjawabkan sebagai landasan iman ketika kita mengacu dari aksiologi tadi. Artinya, dari sisi teori logika, Paulus sudah keliru menafsirkan tentang ketuhanan Isa. Jika dasar kekuatan teologi dan filosofis Paulus hanya berdasarkan peristiwa kehadiran Isa secara ajaib atau spektakuler. Masih ada yang lebih ajaib daripada kehadiran Nabi Isa, yakni Nabi Adam, tanpa ayah atau ibu. Ini Paulus lupa. Paulus lupa, maka orang Kristen pun turut menjadi pelupa. Paulus sama dengan isinya Pak Pendeta. Namun anehnya, begini. Di dalam kitab 1 Raja-Raja 4 ayat 26, begini Alkitab tahun 91 bilang. Alkitab tahun 91 bilang, lagi pula Salomo mempunyai kuda 4.000 kandang untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Garis bawahi, di Alkitab tahun 1991, Salomo punya kandang 4.000. Nah, sekarang Alkitab 2006. Alkitab 2006, ayat yang sama, 1 Raja-Raja 4 ayat 26, demikian bunyi firman firman Tuhan. Lagi pula Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Jadi Alkitab tahun 91 4.000, Alkitab tahun 2006 jumlahnya 40.000. Kalau nggak percaya nanti sebentar baca. Dan saya harap apa yang saya percakapkan pada sore ini, dialog kita ini, kiranya kaset ini akan menjadi milik juga saudara-saudaraku yang Kristen. Saya harap, maka biarlah kaset ini akan menjadi berkah dan petunjuk hidayah Allah. Saya siap menerima risiko apapun, tapi yakinlah bahwa tidak ada risiko. Sebab saya dikenal oleh gereja tidak pernah membuat pelanggaran ini dan itu. Dan pun saya keluar dari agama Kristen, memeluk agama Islam, pamit kepada ketua sinode, dan beliau sempat pingsan. Karena beliau takut dengan raja-raja ini saya buka. Salah satunya, salah Isa. Allah bilang, coba buktikan. Mana Bibelmu? Lukas 2 ayat 21. Isa nggak dibaptis, disunat. Yesus nggak dibaptis, tapi disunat. Matius, Lukas pasal 2. Kebetulan nih Alkitab ini dari tahun 91 saya sudah kuasai. Ya. Cuma simbol saja saya pegang. Makanya pendeta-pendeta takut kalau berdebat. Karena saya sudah kuasai ini. Dari A sampai Z, mau bilang tentang apa? Tentang kehidupan yang palsu. Saya tahu. Di sini tempatnya, posisinya, bunyinya saya masih hafal. Ya kalau kategori kiai di Islam, saya Jainuddin MZ masih hafal ini. Ya hafal tuh sisi Al-Quran. Ya, mudah-mudahan saya juga jadi orator seperti beliau. Insyaallah. Dan memang tugas saya itu, harus cita-cita saya kuat. Mari kita buktikan Yesus dibaptis atau disunat. Lukas pasal 2. Ini bukan Al-Quran ya, Bible. Lukas 2 ayat yang ke-21. Begini bunyinya. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Waduh, Yesus disunat diserahkan kepada Tuhan. Lantas Tuhan mana lagi nih Yesus? Memang nih agama Kristen Tuhannya double. Ada Tuhan yang baru lahir dan ada Tuhan yang melahirkan, menciptakan. Jadi saya hebat sekali dulu waktu Kristen. Saya punya Tuhan 2. Semacam mobil itu double gardan. Jadi kalau Tuhan satu nggak dengar, ada. Kalau Tuhan pencipta nggak dengar, ada Tuhan yang menciptakan dengar doaku.
Maka Lukas 21 dia katakan, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Nah, waktu orang Kristen dikumpul, orang Islam dikumpul, baru Allah tanya, lantas siapa yang suruh ajar baptis? Oh, ini pemabuk-pemabuk ini akan datang sama pendeta-pendeta itu. Ini pendeta-pendeta yang ajarkan. Pendeta-pendeta ini udah ditanya sama malaikat. Pendeta-pendeta katakan, wah bukan kami. Kami cuma mengacu dari apa yang Paulus bilang. Panggil Paulus. Ini Paulus dalam riwayat hidupnya, kakinya pengkor, matanya picak, dan kepalanya botak. Ini orang ini yang mengisahkan, yang mentuhankan Nabi Isa. Dia yang meyesuskan Nabi Isa. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di gambar-gambar orang Kristen, kenapa sih kita nggak mau berpikir? Gambar-gambar di rumah yang tersalib, kalau kita lihat secara antropomorfis. Antropomorfisme itu antropos manusia, pisme itu bentuk. Kalau kita lihat yang di dinding-dinding rumah orang Kristen, yang begini itu pakai sempak itu bukan orang Arab. Tetapi itu orang bule. Nah ini timbulkan dan kemunafikan. Maka dia luruskan semua itu. Dan kedua, aspek ketiga adalah, saya yakin bahwa memang Nabi Muhammad itu Nabi Allah, karena dalam kitab Yahudi itu dikatakan bahwa ada kata Ruach HaKodesi. Ruach HaKodesi itu dalam Talmud Israel menjelaskan bahwa akan datang Nabi, dan saya bisa buktikan dalam Yohanes 15, Yohanes pasal 15. Disinilah yang dirubah oleh tangan Yahudi yang kotor. Yohanes pasal 15, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai 17. Coba perhatikan apa yang saya katakan ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan berikan kepadamu seorang, garis bawahi, seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, dia janji seorang, tapi yang datang yaitu roh kebenaran. Kalau orang dengan roh, saya rasa tidak relevan. Orang adalah nature, alamiah, suatu yang diciptakan, sementara roh ini angin. Nah, kenapa harus begini? Maka Bible ini Alkitab yang dulunya diturunkan Allah ke tengah-tengah komunitas Yahudi. Waktu itu Arab menyembah berhala. 360 Nabi Baal yang disembah oleh orang-orang jahiliyah, Arab jahiliyah. Yang kemudian munculnya Nabi Muhammad nanti, dihancurkan oleh Nabi Muhammad yang tinggal Salima, Alata, Al-Usa, Al-Mana, Hubal, Allah. Dan ini saya pernah pelajari ketika saya masuk kepada teologi agama-agama, the religionum theologia. Ini saya sempat pelajari, tertinggal 5 yang masih disembah oleh Arab jahiliyah. Ini Nabi Muhammad belum tampil sebagai Nabi, belum. Dan memang itu persoalan prinsip yang terjadi di tengah komunitas Timur Tengah, manusia Timur Tengah. Nah di sini dikatakan akan datang seorang, tetapi tiba-tiba datang, setelah datang Roh Kudus. Nah ini berarti kebohongan yang terjadi. Maka kita harus telusuri, dari mana sumber ini? Yang dijanjikan seorang penolong dan penghibur, tetapi yang datang adalah roh. Banyak orang Kristen dan orang Islam nggak tahu. Kristolog di Jakarta tidak bisa menjebak ini. Ini maksudnya diterjemahkan dalam bahasa Inggris artinya Holy Spirit, dan kemudian menipu orang Indonesia Roh Kudus. Nah, posisi yang sebenarnya dalam Talmudis Israel, kitab suci Israel, Bani Israel, itu posisinya Ahmad bin Abdullah. Bahasa Ibraninya, bahasa orang Yahudi, Ruach HaKodesi. Ruach roh, HaKodesi Roh Kudus. Kalau Yid Kadas dikuduskan. Tidak menyangkut pronounsnya, nggak begitu. Tetapi jamak dan tunggalnya. Ini yang penting dijabarkan. Bahwasannya disinilah posisi Nabi Muhammad. Dan saya yakin ketika memeriksa kamus, ternyata Ahmad bin Abdullah itu adalah Nabi Muhammad. Itu belum yakin saya, belum luntur saya. Tapi ketika saya melihat perjalanan di kitab-kitab perjanjian lama, bahwa nabi-nabi disunat, bahkan Musa pernah diancam oleh Tuhan, kalau nggak nyunat anaknya, Musa akan dibunuh oleh Tuhan di perjalanan. Makanya dalam Bible dikatakan Musa itu disebut pengantin darah, karena anaknya disunat ketika mereka mengembara. Nah oleh karena itu, saya hubung-hubungkan secara etika. Wah, ini betul ya, semua yang tertulis dalam kitab suci Kristen hanya mampu dilakukan secara praktikum oleh umat Islam. Saya coba-coba cari tahu, saya kumpulkan 15 Al-Quran, dan saya baca-baca. Ternyata dari sisi teori, saya orang ilmiah, saya baca teori, dari sisi teori, saya dapatkan 1 titik pun tidak ada kelemahan dalam Al-Quran. 1 titik, dan kalau ada, saya mau lihat di mana. Yang kedua,
Yang kedua, ya saya kan cuma takut masuk Islam dulu, hanya satu yang paling saya takut sekali, disunat. Nah benar Pak, saya jujur aja biar ada ibu-ibu, nggak apa-apa deh. Saya paling takut kalau disunat antara dua. Kalau nggak pingsan pasti mati, pikiran saya kan begitu. Apalagi oh ini penentang-penentang Muhammad, ini nih penentang-penentang Islam, ini nih penentang-penentang Allah. Sunat, bila perlu dikasih putus semua kan gitu. Allahu Akbar. Enggak. Pak Imam saya tanya, Pak Imam, sunat di mana dipotongnya? Cuma di ujung. Sakit enggak? Oh enggak Pak Yahya, seperti digigit semut. Oke kalau gitu silakan sunat. Tapi saya malu Pak Imam, buka celana. Buka. Nabi-nabi nggak malu, kok ente dari kafir malu. Allahu Akbar. Nabi Isa disunat, Yesus disunat, Paulus disunat. Orang Kristen nggak sunat, itu. Jadi sebenarnya siapa yang orang Kristen ikut? Siapa yang saya ikut dulu? Oh ternyata saya tidak ikut ajaran Isa, yang saya ikut adalah ajaran Paulus. Di Islam beda dengan di Kristen. Kalau di Kristen, pendeta sudah ceramah, sudah pidato, tuh jemaat tidak boleh bantah. Tapi kalau di Islam tidak boleh. Ustadz menerangkan, jemaatnya bertanya, Ustadz, ente bilang kemarin yang datang bawa wahyu ke Rasul, Jibril. Ini ente ganti lagi, Gabriel. Kan begitu. Oh rupa-rupanya translate-nya beda kan. Ditanya sama jemaah, kalau di pendeta tidak. Siapa yang percaya Yesus, dia diselamatkan. Allahu Akbar. Saya punya konsep dari dulu. Saya pikir-pikir, mana mungkin? Hanya percaya selamat. Sunat kagak, mandi junub kagak. Kok selamat dari mana? Nah ini. Lalu saya lihat orang Islam 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5 kali dalam sehari sholat. Pernah saya tanya ada grup-grup yang jenggot-jenggotan, apa namanya? Jemaat tablik. Saya tanya sama grup jemaat tablik, orang Makassar, Lukman sini ente. Ini jemaat tablik kerjaannya kan sholat, begitu. Dia punya jidat di sini sampai bukan cuma hitam, memang hancur dah. Saya tanya, Man, anak mau tanya antum dulu, sebentar saja. Antum masuk surga enggak? Apa dia jawab? Insya Allah. Semua umat Islam kalau ditanya, masuk surga? Insya Allah. Tapi kalau di Kristen ditanya, masuk surga? Oh pasti. Wah, memang betul-betul hebat ya. Saya tanya, masa ente sampai sudah lecet-lecet gitu kok? Masa masih pakai insya Allah? Insya Allah itu kan semoga. Di sini saya belajar bahwasannya orang Islam itu betul-betul diajar rendah hati, down, tunduk. Jadi ketika saya bertanya begitu, ingat dengan saya waktu di pendeta, saya pernah kuburkan orang Manado, jemaat saya mati dalam keadaan mabuk cap tikus. Mungkin Pak polisi tahu, itu cap tikus itu adalah sejenis enau yang dimasak, cuman uapnya yang disaring. Makanya di Manado itu biar polisi dan tentara banyak juga alatnya rusak karena terpengaruh, terkontaminasi dengan kafir di Manado sana. Nah itu biar pendeta, nggak apa-apa, bisa minum. Sisa-sisa perjamuan, anggur kolesom, boleh hantam. Yang penting ada juru selamat. Di Islam nggak ada juru selamat, cari selamat masing-masing. Sedangkan selamat belum tentu selamat, masih pakai insya Allah. Saya pikir-pikir, ini konsep yang nggak benar nih. Buka Bible, baca. Oh, ini ajaran ternyata tidak sesuai dengan perintah nabi-nabi. Meneliti ke Israel. Sampai di Israel sana saya lihat, pengakuan orang Yahudi, Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Ketahuilah Israel, dengarlah Israel, Allahmu Yahweh dan Yahweh Esah.
tunggal, ehad. Kalau dalam bahasa Arabnya ahad. Karena abjadnya itu hampir sama dengan bahasa Arab. Bahasa Ibrani itu hampir sama dengan bahasa Arab. Alef, bet, gimel, dalet, he, waw, sayin, ketet, yot, kof, lamet, mem, nun, samek, ayin, pet, sade, kof, resi, shin, tau. Tidak pernah mendapatkan huruf C, Krais. Itu ajaran orang Romawi. Itu ajaran Yunani. Makanya para orang Kristen itu kalau dia cerdas, dia kritis, dia membaca dan melihat, kemudian back to historis, kembali kepada sejarah, dia akan melihat bahwa Nabi Muhammad inilah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Musa 3.500 tahun sebelum datang Isa, kemudian Isa 576 tahun sebelum datangnya Ahmad bin Abdullah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya jadi aneh di Indonesia dan negara-negara di dunia ini. Kok seolah-olah Isa itu Yesus? Coba kasih kumpul tuh pakar-pakar teologia itu. Panggil semua, ayo kita debat, kita bicarakan. Lalu ada juga ulama-ulama. Di Bandung ada ustadz ceramah, dia bilang begini, ibu-ibu majelis taklim, jangan percaya itu Injil. Kenapa? Karena Injil itu adalah kitab sucinya orang Nasrani. Mana bisa? Injil itu adalah kitab sucinya kita, yang namanya sekarang Al-Quran. Taurat itu adalah kitab suci kita, yang namanya Al-Quran. Jabur Daud atau Mismor Elehadebarim, kitab Mazmur di Kristen itu, itulah yang namanya sekarang Al-Quran. Semua kitab yang dibawa nabi-nabi ke dunia yang tidak terbukukan hanya dengan ucapan lisan mereka, lalu pada abad yang ke-7 terbukukan di dalam su'ub, dan sekarang dalam zaman modern namanya Al-Qur'an. Bagaimana kita tunjukkan sikap kita? Seperti saya waktu di Kristen, walaupun saya masih pendeta, ada sisa-sisa perjamuan, anggur kolesom itu kan alkohol 5%, saya masih minum itu. Dan masih banyak pendeta-pendeta yang begitu, di Sangir sana, di Irian Jaya sana masih begitu. Itulah sebabnya kalau orang Kristen bilang saya gila, orang Kristen bilang saya stres, itu pendeta gila, saya tidak marah. Karena waktu saya masih pendeta ditanya mana Tuhan, itu di dinding. Waktu saya masuk Islam 7 bulan di Bandung, saya tanya sama orang gila, mana Tuhan? Dia tunjuk ke atas. Jadi kira-kira siapa yang gila? Saya yang tunjuk ke dinding atau gila yang tunjuk ke atas? Nah berarti waktu saya masih pendeta, sayalah yang gila. Jadi yang tepat tuduhan terhadap kami bukan gila. Mu'alaf di dunia ini yang masuk Islam bukan gila. Kami baru sembuh dari gila, begitu. Jadi saya tidak pernah marah. Enggak. Ketemu orang Kristen di mana-mana, mereka bilang itu Yahya. Naik pesawat, saya pakai sarung. Dakwah ke luar negeri, saya pakai sarung. Tidak pakai celana panjang, enggak. Enggak, saya di mana-mana pakai sarung. Berdakwah begitu daripada dulu. Karena pendeta dengan saudara jangan pikir bahwa Kristen dengan Kristen itu sama dengan umat Islam. Tidak. Orang Kristen dengan Kristen itu tidak rukun, tidak damai. Gereja Pantekosta melarang jemaatnya pergi ke Protestan. Gereja Protestan melarang jemaatnya pergi ke Pantekosta Katolik. Kenapa? Karena masing-masing pendeta mempertahankan omset income. Dia pimpin 100 kepala keluarga, rata-rata kalau satu keluarga 1 juta gajinya, berarti income pendeta tiap bulan 10 juta. Karena 1/10 dari gaji bayar ke Pak Pendeta. Makanya gereja dari zaman berdirinya sampai hari ini, gereja tidak pernah aman. Nah itu. Jadi kita sebagai umat Islam, saya masuk masjid tidak ketahuan mana NU, mana Muhammadiyah. Kul amanu billah. Hai orang beriman, katakanlah kami beriman kepada Allah, wa ma unsila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan Allah kepada Ibrahim, wa Ismaila, dan kepada Ismail, wa Ishak, dan kepada Ishak, wa Yakub, dan kepada Yakub, wa ma utiya Musa, dan apa yang diturunkan Allah kepada Musa, wa Isa wa ma utiya Nabiyun, dan apa yang diturunkan Allah kepada Isa, Injil. Taurat Musa, Isa, Injil. Ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya Nabiyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun.
dan nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kamilah orang-orang yang berserah, kamilah Muslim. Jelas bahwa orang Islam percaya kepada Injil. Makanya Nabi yang ke-24 adalah Nabi Isa alaihissalam. Sebenarnya yang pantas tersinggung bukanlah orang Kristen, harusnya orang Islam. Kenapa? Karena Nabi kita, Nabi Isa. Saya mau kasih gambaran. Ada orang kulit hitam, rambut keriting, hidungnya besar, kulitnya seperti salon ini, hitamnya. Tidak, datang kepada Bapak Ibu saudara-saudaraku dan mengaku, saya orang Cina. Saudara percaya nggak dia orang Cina? Tidak mungkin. Nah, begini. Yang kedua, dari Arab Saudi sampai di Pekalongan, masuk ke rumah-rumah Islam, tidak ada foto Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah belum ada tukang foto. Kenapa belum ada tukang foto? Karena zamannya masih kuno. Nah, kalau zaman Rasul masih kuno, bagaimana mungkin dengan Nabi Isa yang 576 tahun sebelum Muhammad ada fotonya? Jawab itu semua pendeta saya sudah tanya, apa dia bilang? Kami tetap beriman. Bukti kepalsuan ada. Nah, waktu saya masih pendeta, saya bilang begini, dengarlah firman Tuhan. Firman Tuhan bagaimana ini? Ada nabi yang, ada ayat yang belum sempat ditulis, lalu saya tulis di belakang. Nabinya belum sempat menulis, lagi mudik ke Jombang. Ada ini, bukan tidak. Ada, palsu ini semua. Kasihan orang Kristen, harus kembali. Harus kembali. Kebetulan kita ini satu bangsa, satu tanah air. Allahu Akbar. Allah akan mengubah nasib suatu kaum kalau sudah beriman kepada Allah. Amin ya Rabb. Kami mendapatkan bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam Islam. Sejak diturunkannya Al-Quran sebelum 1 Hijriah hingga sekarang ini 1428, jadi hampir 1500 tahun, Al-Quran tidak dapat diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Sementara kitab yang saya pelajari, the Holy Bible, Old Testament dan New Testament, bukan Injil. Hati-hati. Makanya saya suka ceramah kemana-mana, karena orang Indonesia, baik yang Muslim maupun Kristen, menganggap bahwa kitab suci orang Kristen adalah Injil. Qala ini Abdullah al-Adiyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bisalati wa zakati manuntu maya. Maka Nabi dari ayat Isa biwalad subhanahu Isa qada'a fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Berkata Isa dalam 19 Maryam ayat 30, 31 dan 35. Aku ini hamba Allah. Isa berkata, Allah memberi aku kitab, dalam tanda kurung menurut translate Al-Quran, Injil, dan mengutus aku sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Kalau ada satu ayat di dalam Bible yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, hari ini juga saya kembali ke agama Kristen. Ini saya tidak berbicara soal agama. Saya tidak berbicara soal agama. Sekali lagi, kalau saya bicara soal agama, berarti nantinya jika saya salah berbicara, agama lain akan tersinggung. Tetapi saya berbicara khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah melihat dari arasnya yang maha tinggi, Allah al-Alim, apa yang dikerjakan oleh manusia, amal apa yang kita bawa selama di dunia. Nah, kalau bicara tentang human, bicara tentang Islam, sangat relevan sekali.
manusia. Nah, kalau bicara manusia berarti tidak ada blokade, tidak ada blok di dalam institusi agama. Entah ente mau agama Kristen, ente mau Islam, ente mau Hindu, ente mau Buddha, semuanya akan dituntut pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya tidak pernah mempersepsikan Islam dari sudut pandang agama. Kenapa? Karena kalau bicara agama, saya paling tahu. Saya tamat doktor filsafat dengan indeks prestasi kumulatif 3,81. Usai saya khotib, dia minta untuk masuk Islam. 63 orang di Manado itu baru 2000 lebih sudah diislamkan. Itu jadi orang Kristen juga seperti saya dulu nggak mau masuk neraka, nggak mau. Makanya di gereja itu pendeta sering bilang, kerajaan surga sudah dekat. Oh, tahu terus. Itu Natal yang kemarin. Itu Natal yang kemarin. Di buku saya ini jelas. Dan buku saya ini untuk umum. The best seller. Di Indonesia ini yang beli bukan cuma orang Islam. Enggak. Justru sasarannya ke umat Kristen. Jadi kalau ada yang nanti membelinya, tolong dikasih kepada saudara-saudara sebangsa setanah air yang Kristen, dikasih suruh dia baca. Ya memang begitu, tapi saya bukan Yusuf Roni. Yusuf Roni itu mengaku mantan kiai lalu menipu orang Kristen. Dia mengaku mantan kiai dulu yang MTQ Musabakat Tilawatil Quran. Setelah berdebat di Surabaya, jangankan baca Quran, Yusuf Roni dalam mengucapkan Al-Fatihah sangat ganjal. Ihdinas siratal mustaqim. Yusuf Roni mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Menyebut sudah salah. Nah, hati-hati. Jangan coba-coba memfitnah-fitnah Islam dengan tidak ada rujukan teori yang benar. Ada juga saya dengar statement, oh orang Islam itu suka sembah batu Ka'bah. Saya pernah fitnah begitu waktu saya Kristen. Setelah saya masuk Islam, Masya Allah, astagfirullah, ya Allah, saya sudah salah. Jangankan batu, ente sementara sholat saja masih terbayang wajah Yesus, ente dosa. Coba tanya dengan mantan-mantan kafir. Sudahlah, segala sesuatu harus dikaji dalam seni pembentukan aksiologi, etika, logika, estetika. Coba dari sudut etika. Di mana ada orang Kristen berkumpul pasti cap tikus, makan anjing, makan babi. Padahal dalam kitab Imamat pasal 11 tidak boleh makan babi. Dia satu. Saya pakai bahasa Spanyol sedikit, karena saya tahu juga di sini masih keturunan Lisabon. RW kan? Iya, saya tidak makan dulu. Loh, kenapa saya malu-malu? Ini kebenaran. Tapi coba lihat kalau umat Islam berkumpul di satu tempat, tanya, wah pasti habis sholat. Kumpul pasti di tengah-tengah kopi. Tak pernah sholat orang Islam itu malu-malu. Enggak. Makanya kalau ada bilang, oh eskalasi konflik, perang Poso, perang Ambon, perang Maluku, tidak ada perang agama. Tidak ada. Tetapi agama dijadikan sebagai kuda tunggangan untuk mencapai isu-isu politik. Makanya jangan mau direkayasa oleh politik. Kalau di Kristen enggak, waktu saya di Kristen seperti perjamuan suci. Inilah roti sebagai tubuh Kristus. Makanlah roti beli sama Allah yang
karena dosa-dosa kamu saya tidak. Makanya kalau ada orang Kristen cepat ente masuk Islam. Karena ente tahu ada pendeta ente masuk surga, ente tidak. Kalau di Islam tidak ada juru selamat. Cari selamat masing-masing. Makanya di Islam itu mudah disalahkan, tetapi nggak bisa dikalahkan. Palestina, Israel, korban yang berjatuhan. Naum Goldman pernah mengatakan bahwa tidak akan bertahan Yahudi menghadapi musuh-musuh Arab. Saudara-saudara tidak usah khawatir. Islam ini seperti Popeye the Sailor Man. Pernah nonton film Popeye, animasi Popeye? Coba lihat Popeye, putus hajar dari awal sampai pertengahan. Tapi begitu dia minum bayam, wah, langsung kuat. Artinya begini, dalam gambaran filosofis itu, Islam tidak mempunyai kekuatan dalam diri muslimin wal muslim, tetapi kekuatan Islam itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tak perlu takut. Saya masuk Islam diusir dari gereja hanya dengan kain sarung 6 baju koko 12 merantau ke Jakarta. Saya bisa beli mobil mewah. Tidak ada makhluk di dunia ini pun yang membantu saya sebagai pelaku demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya istiqomah di jalan Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Jangan sampai orang-orang kafir menertawakan hamba. Tapi bukan berarti saya dapat no gain. Tidak ada sukses tanpa penderitaan. 4 bulan saya dihajar habis-habisan oleh Allah di Jakarta. Tadinya saya terima gaji puluhan juta. Setelah masuk Islam saya sempat jual pisang goreng dan tahu isi Metro Mini. 4 bulan sempat mengamen. Kebetulan ada modal dari Manado, suka menyanyi. Bukan lagu gereja, lagu-lagu Manado, hijau dan dia. Artinya anak sudah tinggalkan Yesus dan Paulus, anak sudah mencintai Muhammad begitu. Hijau dan dia. 1 hari dapat 5.000. Saya nggak pernah makan nasi selama seminggu. Bibir ini mulai makan, badan jadi kurus. Padahal waktu pendeta begini misalnya. Paham semua. Ya, oh tanya Pak Yahya, Pak Beni Mokalum, saya tanya Kapolda Bali, Bapak percaya Tuhan pernah mati? Oh, nggak pernah dong. Gila Pak Ustadz, ini masa Tuhan mati? Yesus Tuhan Bapak? Iya. Yesus pernah mati? Pernah. Di mana? Di kayu salib. Tadi Bapak bilang Tuhan tidak mati, Yesus mati. Tuhan mana Pak Bapak ikut? Tuhan mana Pak? Iya ya Pak Ustadz. Enggak, Tuhan mana yang Bapak ikut? Yang tidak mati atau yang mati tadi? Iya ya, bingung saya Pak Ustadz. Nabi Muhammad kalau maulud Nabi ada nggak fotonya di Masjid An-Nur? Bukan persoalan haram atau dilarang ulama, bukan. Memang tidak ada tukang foto pada abad ke-6, betul nggak? Betul atau betul? Amin. Amin. Jadi abad ke-6 tidak foto. Bagaimana mungkin Isa yang 576 tahun ada fotonya? Ini bule dari mana jadi Tuhan? Pakai swembruk lagi. Ya. Artinya gampang. Kalau mau Islamkan orang kafir itu gampang. Tapi apakah ini kafir ini mau jadi seperti Yahya? Ini jadi pertanyaan. Nggak perlu orang masuk Islam banyak-banyak. Kalau sudah semua juga masuk, lalu siapa yang di neraka? Kan begitu. Inna atatna lil kafirina salasila wa aglala wa sa'ir. Neraka syair bagi orang-orang kafir. Ya. Jadi nggak usah deh. Nggak usah semua masuk Islam. Kalau mau Islamkan orang saya banyak, nggak usah saya bilang deh. Nanti saya bilang ribuan nggak benar, bahaya di hadapan Allah itu di masjid ini. Di masjid takut saya. Tapi orang banyak bersaksi berapa jenderal saya Islamkan. Ya,
Karena saya bilang begitu. Di atas pesawat orang baca-baca Bible begini, suami istri pakai baju tentara, pangkat letnan, baca-baca Bible. Saya bilang, Pak, mohon maaf komandan, itu kalau baca itu bapak masuk neraka dengan istri. Wah, siapa anda? Oh, istri saya sudah takut. Kenapa sih Pak? Saya bilang ini kesempatan kita Islamkan, supaya jamaah juga bisa ikut seperti Ustadz Yahya, Islamkan orang kafir. Gampang. Kalau bikin studi 2 SKS boleh. Tapi kalau sudah semua yaitu tadi, siapa yang di neraka? Nah, tidak ada itu. Yesus bilang begini, Al-Quran bilang begini, Bible bilang begini. Itu bukan studi kristologi. Kalau studi kristologi itu dalam kurikulum 168 SKS itu mencakup 1 semester program teologi. Saya bekas rektor, jadi tahu persis. Merobohkan rumah itu lama kalau dipukul di dindingnya, dari bawahnya, dari dasarnya kita bongkar. Marah ini tentara, kurang ajar. Ini agama saya ini tentara, tahu pakai loreng. Tapi bapak saya sayang Pak, bapak sesat kalau baca itu. Dia mau pukul sama saya bilang tidak usah pukul Pak. Ini data-data bohong semua. Ini kitab suci Kristen. Matius bilang ke kanan, Markus bilang ke kiri, Paulus bilang salto ke belakang. Nah, ini ada ayat-ayat yang kosong. Betul ini Pak. Betul ini, saya bekas pendeta rektor saya dulu. Boleh minta ini Pak? Boleh. Bisa saya tanya ke pendeta saya, Bapak tanya pendeta Bapak, kalau betul Bapak tampelin dia, tampar dia. Ini saya bilang, bawa. Dia balik menegur saya senyum-senyum. Saya balik badan lagi jual mahal buah. Orang bekas rektor mana nggak tahu. Serahkan kepada ahli. Kalau kita ngomong begini, hukum mana yang bisa menjebak kita? Tidak ada hukum yang bisa. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang punya keluarga masih Kristen, mau bertanya tentang Islam, nggak usahlah. Buku saya ini tidak pernah mengatakan orang Kristen masuk neraka karena Al-Quran. Di dalam buku ini justru mengatakan bahwa ayat-ayat Kristen sendirilah yang berkata bahwa orang Kristen masuk neraka. Jadi ibu bapak tidak usah berdebat. Kata Nabi, wala tujadilu ahlal kitabi wa azan. Jangan berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara-cara yang terbaik. Sekarang begini, saya kasih contoh. Banyak orang bilang begini, saya umpamanya saya pendeta yang belum masuk Islam, pendeta yang sudah kelas doktor. Ada orang Islam bertanya, kalau dia Tuhan, kenapa dia berteriak Eloi Eloi lama sabachthani, my Lord, why you have forsaken me? Tuhanku, Tuhanku, mengapa kau tinggalkan aku? Kalau saya pendeta yang belum masuk Islam berdebat dengan orang Islam, saya akan jawab, yang berteriak di kemuncak Golgota adalah kemanusiaan Yesus, bukan keilahiannya. Dan saya tidak mengimani kemanusiaannya, yang saya imani keilahiannya. Bapak mau jawab apa lagi? Itu jawaban yang masih bisa pendeta jawab. Tapi ketika ditanya baptis sebagai pengganti sunat di Sungai Yarden dalam Matius 2 ayat 11, dibaptislah. Terjadi dialog antara Yohanes dengan Yesus di Sungai Yarden. Yohanes mengatakan, janganlah Tuhan yang dibaptis, aku yang perlu dibaptis. Berarti Yohanes belum dibaptis. Terjadi pembaptisan jam 9 pagi, Yohanes membaptis Yesus. Jam 2 siang Yohanes ditangkap, dipenggal kepalanya oleh Herodes. Sekarang saya mau tanya, Yohanes tidak sempat dibaptis, di surga atau di neraka? Ada pendeta 13 orang masuk Islam dan mereka bilang iya ya. Kalau ditanya yang begitu, tidak usah pakai Al-Quran. Jangan coba-coba memakai Al-Quran. Kenapa? Kalau kita pakai Al-Quran menerangkan kepada orang kafir, ada pepatah mengatakan ibarat mutiara dilempar kepada babi, dia hanya akan injak. Kalau dia injak-injak, bapak emosi, terjadilah perang agama. Ini ahli yang bicara. Saya kira sampai di sini ya. Kita ketemu lagi.
ahli di bidang Kristen, hanya satu di Indonesia, nggak ada yang selain saya, Muhammad Yahya Walodi. Memang sekolah di bidang Kristen kurang lebih 16 tahun, ahli, bukan raba-raba, bukan meraba-raba. Tidak pernah memakai Al-Quran untuk menyerang kafir, karena Al-Quran itu dipakai untuk orang-orang beri. Kalau kafir sudah masuk Islam, baru kita tuntut dengan Al-Quran. Pagi-pagi bapaknya duduk, habis mimpin sholat subuh, Alif Lam Mim, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Istrinya sambung dari belakang, walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Anaknya dari belakang, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Anaknya yang paling musuh, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim ansartahum am lam tunsurhum la yu'minun. Satu keluarga hafal Quran. Jangan pagi-pagi bapaknya duduk pakai sarung, belum mandi junub, nggak sholat subuh, angkat kaki begini, putar tip. Sakitnya tuh di sini, di dalam. Istrinya mantan penyanyi dangdut, secangkir madu merah. Ini yang melanda keluarga Islam di Indo. Mudah-mudahan nih mantan kafir yang serius, nggak main-main. Dulu datang di Anur 3 tahun yang lalu itu mualaf. Yang datang sekarang bukan mualaf. Yang datang sekarang adalah dai, ustadz liar. Tak berarti apa-apa. Hanya Allah yang Maha tahu pekerjaan kita. Alhamdulillah sehat. Sehat dakwah. Memang hidup saya ini cuma dakwah. Ketua MUI pusat tanya, Ustaz kapan berhenti dakwah? Nanti Pak Kiai kalau dikubur. Insya Allah. Ya nggak pernah istirahat. Ri, sampai tanggal berapa Ri jadwalnya? 24. Berapa satu kali ceramah? Coba dikali kalau 5 juta, kaya nggak? Tanya Ori, silakan. Siapa yang punya hajat undang Ustaz Yahya. Tidak ada manajemen, datang sendiri dengan mobil pribadi. Tanggal 28 saya ceramah di Lampung, tanggal 3 di Batu Sangkar, tanggal 4 di Mempurah, tanggal 5 kemarin 3 jadwal dari pagi sampai dibawa lari ke rumah sakit, siang khotib, malam tabligh akbar. Sekarang ini besok lagi ada sampai tanggal 24. Mudah-mudahan Allah menyayangi kita, memberikan kepada kita iman. Allahumma habib ilainal iman wa zayyih fi qulubina wa kari ilainal kufra wal fusuq wal isyana waj'alna minar rasyidin. Allahumma tawaffana muslimina wal hikna bisolihin ghaira uzayya wala maftunin. Allahumma ij'alna mufihin. Allahumma aftah akfala qulubina bi dzikrika wa atmim alaina nikmat wa asbik alaina min fadlik waj'alna min ibadikas sholihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir saya mau sampaikan kepada jemaah, sampai lupa, saya datang ke Pekanbaru sini tidak ada tujuan mau bertemu dengan pembesar-pembesar negara ini, karena saya merasa saya lebih berwibawa dari semua makhluk di dunia ini. Saya menyampaikan kebenaran Allah, wibawa Allah lebih besar kepada saya. Mohon doa agar tetap istiqomah di jalan Allah. Jangan pernah berpikir Muhammad Yahya akan mengekor pemerintah. No. Target saya akan berangkat ke Hadratul Maut, tapi sabar, belum ada planning. Saya memang mau ke sana, mau berdiam. Usia saya baru 40 lebih. 20 tahun masih panjang, 10 tahun masih bisa belajar di tanah Arab, tapi bukan di Madinah.
bukan di Madinah. Saya mau pergi ke Hadratul Maut karena saya tahu di sanalah Yaman Selatan, Inat, tempat terbitnya nabi-nabi. Makkah ini adalah Urkasdim, tinggalkan negerimu Ibrahim, Abraham, Afraham. Pergilah ke lembah Mekah yang tandus dan gersang. Disitulah Israel Tulen, keturunan Nabi Ibrahim. Itu Yahudi bukan Israel Tulen, bukan. Saya tahu sejarah. Saya kuasai kitab Talmudis. Saya kuasai yang namanya kitab yang ditulis dalam bahasa Nabi Ibrahim, Aramik. Tahu karena saya belajar di sana. Ya, tapi ini hanya sekedar pemberitahuan sejarah bahwa kami masuk Islam. Insya Allah tidak berani. Justru pejabat takut kalau lewat dengan saya dakwah. Saya banyak ditawarkan, Ustaz, kita siapkan di Kalimantan, Sulawesi, ada uang ratusan juta datang ada kampanye. Oh, saya bilang nggak mau saya. Tapi kalau tabligh akbar untuk Islam semata, saya suka. Baju saya boleh bolong karena rokok, tapi hidayah saya jangan ternoda hanya karena materi. Sudah kenyang saya. Bukan cuma rupiah, dolar, Stuttgart, Jerman, dari Amerika. Sudah kenyang. Justru tidak saya harap itu. Yang saya harap adalah amal-amal dosa saya, amal-amal perbuatan saya di masa jaya, di masa hidayah Islam ini menjadi pahala ketika saya mati. Bisa diampuni oleh Allah pemberontakan saya di masa jahiliyah. Bagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang masih penasaran, ingin membaca pikiran saya, melihat kebohongan-kebohongan kafir dan kebenaran agama Allah, silakan. Ada buku di mobil saya dengan PCD, diambil tapi bayar. Oh iya, Ustaz berceramah mengajarkan jemaah supaya jemaah juga semangat untuk berikhtiar. Amin ya robbal alamin. Suami kerja, jangan tidak kerja. Jangan hanya ibadah-ibadah, kerja. Istri begitu juga. Jangan suruh ke Arab Saudi, jangan jadi TKI. Suami yang banting tulang. Dalam sejarah Nabi mencium tangan orang Islam, bukan Umar, bukan Abu Bakar, bukan Ali, bukan Utsman, tetapi dia mencium tangan orang Islam yang kasar. Kata Rasulullah, inilah orang Islam, bekerja keras. Jadi kalau ada orang Islam yang tangannya halus tidak ada kerja, berarti kurir narkoba. Allahu Akbar, besok ditembak mati di Nusa Kambangan. Kerja, ibadah, doa. Saya juga berdakwah, ada tanggung jawab. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Saya tidak pernah minta hidup saya diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan jemaah diberkahi. Kita jumpa lagi besok malam. Di mana nih besok malam? Di mana? Di Firdaus. Kalau nggak Firdaus di Pekanbaru, kita jumpa di Firdaus di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobil saya di depan Fortuner ada bendera merah putih. Ustadz nasional menentang kafir, tapi NKRI harga mati. Dari sudut pandang teori kita terpimpin sampai kepada praktik dipimpin. Tidak sembarang surga itu tidak mudah. Oh, asal percaya the Christ Jesus God Tuhan, you ke surga. Apa? Omong kosong. Saya ribuan pendeta saya wisudahkan di biodata saya, silakan ente fitnah. Orang fitnah saya. Kalau di internet, di YouTube, bad news from church, dari gereja, and good news from Muslim. Orang Islam mengangkat saya, memuji saya, orang kafir membanting-bantingkan saya. Tapi heran, dulu waktu saya kafir tidak dihina. Bujuk sama saya, bujuk sama istri saya, bilang sama Pak Yahya, jangan pindah, jangan keluar dari agama Kristen. Kita orang bersaudara, saya kan orang Manado. Nah, baru baku dakwah kita. Oh, jengkel betul orang-orang Manado sama saya. Ambon, Manado, Batak, marah sama saya. Tuh pendeta gila. Oh, tidak marah saya, karena dia mengatakan saya gila, memang orang-orang gila. Berapa tahun manusia mau hidup di dunia ini tidak bisa bertahan. 50 tahun sudah bengek, sudah batuk.
Islam jaminan keselamatan apa? Kristus sudah menebusmu. Saya bilang, kamu tahu, justru kalian yang harus berpikir, kalian yang harus berusaha merebut yang namanya hidayah. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u illa siratal mustaqim. Laqad anzalna ayatin, itu garis bawahi. Kata Allah, kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Kalau memberi penjelasan, berarti seorang yang ingin masuk Islam harus mempunyai intelijensi, kemampuan intelektual yang baik. Karena kalau tidak memiliki intelektual yang baik, maka dia akan kacau. Tadi saya lihat Pak Haji waktu naik ke masjid, saya katakan, di Islam ini yang saya suka, semua yang terjadi, yang pernah, sementara, dan akan terkuak di masa datang, Al-Quran sudah menyingkapkannya. Tinggal bagaimana kita sebagai muslim menyelam ke dalam, memuat rahasia itu. Atau kita sendiri yang memang malas dan tidak disiplin untuk belajar. Makanya didatangi oleh sahabat Ammar bin Ka'ab, Abu Hurairah, man a'lamun nas. Siapakah orang yang berilmu? Nabi menjawab, orang yang berilmu adalah orang yang berakal. Al-aqilu, orang yang berakal. Sekarang kan banyak orang berilmu tapi tidak berakal. Ditambahkan oleh Nabi SAW, tidak kalian tahu, manusia diciptakan Allah itu di antara malaikat yang berakal tanpa syahwat dan binatang yang bersyahwat tanpa akal. Kalau manusia kehilangan akal karena keburukan sifatnya, maka manusia satu tingkat lebih daripada binatang. Tapi bila akalnya mampu mengalahkan keburukan sifatnya, maka manusia satu tingkat lebih daripada malaikat. Tapi kedekatan di sisi Allah, malaikat lebih dekat. Kemuliaan yang ada pada manusia lebih banyak daripada malaikat. Di sini ini yang saya suka dalam Islam. Semua teorinya, semua argumennya mempunyai landasan historisasi yang kuat. Islam bukan agama ngawur, bukan seperti agama Kristen. Apa yang pendeta katakan, amin. Ini pendeta-pendeta yang top-top di Jakarta ini kan bekas-bekas mafia dari Hongkong. Nah, tahu saya. Siapa itu Stephen Tong. Tahu. Coba saya debat dengan saya. Cuman kan saya sudah tidak punya hulus. Ini yang saya bilang, bahwa kita tidak punya kekuatan maju, tidak ada. Dan bukan itu yang saya cari, saya masuk Islam, bukan. Makanya saya katakan kepada mu'alaf yang ada di Indonesia ini, jangan masuk Islam kalau bukan sarjana. Karena kalau Anda bukan sarjana, Anda diperhadapkan dengan teori-teori, dan bila Anda tidak mendapat petunjuk dari Allah, maka Anda akan pulang lagi, akan kembali seperti kerbau berkubang dalam kubangannya, ulang kafir. Karena apa? Yang pertama, kalau dia sudah sarjana, berarti dia punya kemampuan untuk berpikir, menganalisa, membangun hipotesis, dan kemudian membentuk sebuah pemahaman sendiri. Tapi kalau dia bukan sarjana, jangan coba-coba. Tadi malam kan saya nonton Indonesia Lawyers Club. Orang pandai semua sampai yang ngomong pakar hukum praktisi, ada BNPT apa segala macam. Sudah. Kita bukan pengamat, tapi saya senang nonton itu. Indonesia Lawyers Club saya senang nonton karena di situ pokoknya macam-macam, pokoknya statement ngawur ada semua di situ. Kita ini kan ustaz orang pilihan, orang pintar, ustaz guru. Apalagi kalau ustaz dari bajingan, dari kafir, wah itu memang agak dilebihkan sedikit oleh Allah. Satu sudah berangkat kembali ke rahmatullah, yang dulu kita sama-sama muslim pandang enteng, puji. Ini yang terjadi dalam konstruksi Islam, apa? Memandang saudaranya lebih rendah. Jangan coba-coba. Islam itu tidak pernah, kalau saya bisa gambarkan, saya keliling Indonesia kan, saya dakwah keliling Indonesia dan tidak pernah berhenti. Tiap hari ceramah saya. Kenapa? Kalau saya berhenti, Allah marah sama saya.
Ibarat ini mutiara, saya lempar ke dalam septic tank tempat kotoran manusia atau di lumpur, diangkat tetap mutiara. Itu Islam. Itulah Muslim. Seburuk-buruk saudara Muslim, jangan coba-coba kita mengatakan kafir. Kafir sudah jelas. Di luar agama Islam itulah kafir, dan akhir kehidupan orang kafir, inna atatna lil kafirina salasila wa atlalau wa sa'iru, neraka. Saya dulu kan suka menerjemahkan lain, Lembaga Alkitab Indonesia. 7 tahun saya sempat menjadi sekjen yang merevisi The Holy Bible, Old Testament, New Testament, Perjanjian Lama dan Baru, bukan Injil. Karena Injil itu misterius, kitab yang tidak pernah tertulis secara teori. Itu ada dalam ucapannya Al-Masih, atau dalam bahasa Ibraninya Yeshua Hamashiach, atau dalam bahasa Inggrisnya dalam mulutnya Jesus. Dia tidak pernah tertuang secara teori. Nanti abad ke-7 baru tertuang, yang itu namanya sekarang Al-Quran. Makanya kalau kita lihat ke belakang bulan lalu, kenapa umat Islam berpuasa? Nah, itu ada alasannya. Ki Joko Bodo puasa, dukun puasa, orang Advent puasa, orang Protestan puasa, Pantekosta puasa. Kenapa umat Islam puasa? Syahrul Ramadana lazi fil Quran hudalinas wa bainati minal huda wal furqan. Di sana diturunkan semua kitab nabi-nabi Allah. Ramadan pertama diturunkan lembaran Ibrahim. Ramadan ke-6 diturunkan yang namanya Taurat Musa. Ramadan ke-12 diturunkan yang namanya Zabur, Mizmor, Elebar, Habarim, Sing of David, nyanyian Daud. Kalau Nabi perang menang, itu yang dinyanyikan. Ini orang Kristen tiru. Adonai Yismor ka mikolra, Yesemor et nafsetam mikolra, Adonai Yismor ka ufoe ka me'ata we'at olamim. Sambil tanduk-tanduk ku tembok ratapan. Di Yahudi ini gobloknya di rojim. Orang Kristen ikut-ikut. Nah, ini tadi bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Kebetulan cuma 3 pendeta yang kuasai, 2 sudah mati di neraka, tinggal anak masih hidup. Cuma kan kita di Islam begini kan sulit. Apa namanya? Yang penting saya sudah Islam, itu aja. Istri anak saya 3 orang kami masuk Islam, 5 orang. Istri saya ada hadir. Bahkan dia baru kemarin melahirkan, baru 3 bulan lalu. Anak saya lahir lagi. Karena sudah disunat, makin banyak anak saya. Pokoknya lahir terus, makin banyak yang sujud menyembah kepada Allah. Jadi nggak apa-apa, orang Islam tuh takut. Lahir anak, didik, jadikan dia sebagai ahli surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadikan dia sebagai pewaris dakwah. Jangan jadikan dia sebagai peminta-minta di lampu merah. Jadi Islam tidak ada relevansinya dengan kebobrokan mental, kerusakan akhlak daripada muslim yang tidak Islami. Namun walaupun begitu tetap masuk surga. Walaupun nggak sholat, walaupun nggak puasa, walaupun nggak bersedekah, yang namanya muslim masuk surga. Cuma surganya agak beda dengan kita yang sholat subuh. Kita tidak usah transit, dia transit dulu. Transit dengan pendeta-pendeta, benjol-benjol di neraka baru sampai. Itu perbedaannya. Masuk sih masuk. Siapa bilang enggak? Masuk. Biar bajingan yang tidak sholat masuk. Bahkan dalam catatan sejarah, seorang wanita pelacur hanya memberi minum kepada anjing yang lapar, dia masuk surga. Beriman, saling menolong. Jadi persoalan yang terjadi tadi malam, polisi ditembak katanya berapa kali, ya itu warna daripada kehidupan. Nggak usah memojok-mojokkan, jangan dibawa Islam. Islam itu agama yang benar, agama yang suci, agama yang memperjuangkan supaya umat manusia percaya. Alhamdulillahilladzi arsalal ila tauhid wa hadaha wa awdaha adillatan wahdaniyatan wa jalla
Islam baru saya masuk. Bukan sembarang masuk. Saya juga orang kritis. Saya pelajari dulu baik-baik. Oh begini. Saya buka kitab suci Al-Quran. Saya pelajari. Kenapa orang Islam ini sabar? Miskin tapi dia sabar. Dia mau dorong gerobak di tengah jalan pakai kopiah. Oh berarti Islam. Tukang sampah orang Islam. Gak malu-malu. Kita ini sudah kafir, neraka, gengsi. Parlente. Ya, karena didikan penjajah, didikan Belanda. Tidak usah kerja, mabuk-mabuk saja. Pendeta sendiri mabuk. Sisa-sisa anggur perjamuan, anggur kolesom, itu kan ada alkohol. Bukan bohong, saya bekas pendeta 16 tahun. Sisa-sisa anggur kolesom dibagi sama pendeta. Inilah darah Kristus, ayo kita habiskan. Saya dari dalam lalu keluar, jadi tahu. Kalau Pak Haji yang ngomong barangkali ya bisa-bisa ditangkap Intel, tapi saya pelaku sejarah. Siapa yang mau tangkap? Saya ceramah di Polda Metro, saya bilang polisi Kristen kalau tidak masuk Islam mati neraka. Oh iya, waktu diundang Maulud, padahal Pak untuk Esrojak sudah bilang, Ustaz di sini akan hadir juga polisi-polisi Kristen. Bagus, biar mereka masuk Islam. Tujuan dakwah saya kan cuma itu. Saya tidak ada kelompok Pak Haji. Tidak, saya bukan NU, bukan Muhammadiyah. Saya orang Islam, orang kunut seperti tadi. Allahumma inna bima nadai amin, wa afina bima afain amin, wa tawallana bima tawallait amin, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait amin. Itu kan doa. Apa salahnya kalau kita berdoa tidak usah saling memojok-mojokkan. Saya mau tanya dulu, makan sedikit dengan banyak, siapa yang kenyang? Banyak. Allahumma antas salam, bukan Allahumma lantas jangan. Allahumma antas salam wa minka salam wa ilaika yaumus salam. Fahaina rabbana bi salam wa tabarakna rabbana wa ta'alaika ya jalali wal ikram illa ya rabbi anta maulana subhanallah jikrullah faskuruni askurkum liwala takfuruna ya ayyuhalladzina amanu sa'inu bis sabri wa salati innallaha ma'as sabirin.